seperti yang didhawuhkan oleh Buya Anwar, bahwasanya orang tua yang memondokkan anak itu jangan lupa untuk mendoakan anaknya, karena doa orang tua itu mustajabah, apalagi doanya seorang ibu. Menurut panjenengan, pelajaran atau nilai-nilai apa yang dianggap penting untuk diajarkan kepada anak usia dini di lingkungan pesantren? Mungkin nanti menyangkut pelajaran agama dan mungkin pelajaran umum. Masalah apa yang kami terapkan, pelajaran yang kami terapkan di sini. Kami ingat dawuh dari orang tua kami ketika beliau berpesan kepada kami bahwasanya ajarkanlah anak-anak dari kecil untuk mengenal Tuhannya, untuk mengenal Rasulnya, dan juga ajarilah mereka sholat, ajarilah mereka wudhu, dan yang paling penting ajari mereka sejak dini tentang akhlakul karimah, tentang adab dan tentang sopan santun. Itu adalah pesan dari orang tua kami, sehingga kami di sini yang paling pokok adalah pelajaran tentang ubudiyah, pelajaran tentang tauhid, dan pelajaran tentang akhlak. Itu yang kami prioritaskan, karena kami punya tujuan untuk mencetak generasi muda, generasi Nahdlatul Ulama yang berilmu dan berakhlakul karimah. Sehingga walaupun toh dia masih kecil, tetap kita ajarkan bagaimana sopan santun, bagaimana akhlak yang baik, bagaimana adab yang baik. Kemudian bagaimana metode atau pendekatan yang diterapkan dalam proses pendidikan anak usia dini di pesantren Darus Saadah? Di sini kami tidak sendiri, kami dibantu para pembimbing. Ada bapak-bapak pembimbing yang merupakan mutakhorijin dari MHM, kemudian umi-umi pembimbing mutakhorijat dari Pondok Pesantren Putri Hidayatul Muqtadiat. Dan para pembimbing ini kami posisikan sebagai orang tua bagi mereka. Jadi agar supaya anak-anak ini tidak merasa kehilangan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga kami posisikan diri kami sebagai khotimah ini sebagai orang tua daripada mereka, sehingga mereka berani untuk bermanja-manja atau berkeluh kesah, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sungkan, sehingga mereka itu menganggap kami adalah orang tuanya, bukan menganggap kita orang lain. Itulah yang sering kami sampaikan kepada teman-teman khidmah kami, bahwasanya posisikanlah diri kita sebagai orang tua mereka. Kita sebagai pengganti orang tuanya mereka, sehingga mereka tidak akan merasa kehilangan kasih sayang orang tuanya. Dengan menjadi orang tua bagi mereka. Nggih, untuk menjadi orang tua spiritual, nggih. Tapi ya mereka alhamdulillah mereka mau mengungkapkan, menyampaikan apa yang menjadi keinginannya, sehingga dia tidak merasa itu orang lain. Nggih, tanpa rasa takut. Terus mungkin adakah tantangan khusus yang jenengan hadapi dalam mendidik anak usia dini di pesantren? Ya banyak, masalah tantangan itu banyak. Tapi kita anggap sebagai
tantangan lah, sebagai kita harus bisa melewati itu. Kita tidak menyerah. Bagaimana ngopeni anak-anak itu tidak semudah ngopeni usia remaja atau usia dewasa nggih. Ngopeni anak-anak itu benar-benar butuh perjuangan lahir dan batin. Sehingga banyak ya, tantangan itu banyak, tapi kita tidak memikirkan tentang apa yang menjadi kendala kita, tapi kita carikan solusi. Kita tidak akan mundur, kita berusaha masalah tantangan yang ada itu bisa kita lewati. Karena memang sudah saya sampaikan kepada teman-teman yang khidmah bersama kami, bahwasanya ngopeni arek cili-cili iki abot ora podo karo ngopeni bocah sing gede-gede. Ya, sangat berat karena tantangannya kita juga berat. Ya, ini harus didasari dengan ikhlas. Niku sing paling penting. Kalau kita ikhlas, insya Allah akan mudah dan ringan dalam kita menjalankan khidmah ini. Kemudian bagaimana cara agar anak yang masih usia dini ini bisa betah di pondok? Ya, alhamdulillah rata-rata dari mereka itu cepat untuk beradaptasi di tempat ini. Karena untuk awal mondok itu kita punya aturan tidak boleh disambang, tidak boleh telepon, tidak boleh video call itu selama 41 hari. Itu alhamdulillah. Karena dalam masa waktu 41 hari ini adalah masa-masa adaptasi mereka di tempat ini. Sehingga nanti setelah 41 hari ada sambangan, ada video call, itu ya mereka menangis bukan karena apa, tapi menangis karena mengungkapkan rasa rindu kepada orang tua. Tapi setelah itu ya anak-anak sudah biasa, dan kita jadikan tempat ini adalah tempat yang nyaman bagi mereka, sehingga mereka mudah untuk beradaptasi. Jadi kalau mereka merasa nyaman, pasti mereka akan cepat betah, cepat kerasan. Itu alhamdulillah mayoritas dari anak-anak itu cepat untuk beradaptasi dengan tempat yang ada di sini. Kegiatan yang mereka lakukan di pondok sehari-hari apa mawon? Ya full, mulai dari jam 3:30 kita sudah membangunkan anak-anak untuk sholat tahajud. Kemudian setelah itu kita berjamaah subuh. Setelah jamaah subuh kita ngaji. Setelah ngaji, mandi-mandi, persiapan, kemudian sholat duha. Setelah sholat duha kita makan. Setelah makan, persiapan untuk sekolah. Sekolahnya antara diniyah dan formal itu kita jadikan satu. Untuk sekolah diniyah kita taruh di jam awal, mulai dari jam 7:30 sampai jam 9:30 istiwa. Setelah itu kita istirahat setengah jam 10 sampai jam 10:30 untuk pelajaran formalnya. Kemudian setelah formal selesai, langsung jamaah zuhur. Setelah jamaah zuhur, makan siang, setelah itu tidur siang sampai 3:30, kemudian jamaah asar, ngaji lagi, kemudian mandi dan makan, terus jajan dan sebagainya. Kemudian nanti menjelang maghrib, persiapan jamaah maghrib, ngaji lagi sampai isya, jamaah isya. Kemudian setelah isya kita ada jadwal wajib belajar, ya, untuk mempersiapkan pelajaran-pelajaran yang akan dipelajari esok harinya. Kemudian nanti jam 9 ya, itu sudah selesai kegiatan. Kemudian 9:30 istiwa, ya, 9:30 istiwa ini anak-anak sudah harus tidur, ya, karena ini full, jadwalnya full. Jadi ya kalau orang tua kadang melihat perubahan yang drastis dari anaknya, upama anaknya di rumah itu waktu awal mondok gendut,
ya. Kemudian setelah berada di pondok kurus, ya maklum, karena di pondok ini kegiatannya full dan jajannya pun kita batasi, ya. Tidak, kalau di rumah mungkin jajan mangan sak wayah-wayah, sak karep-karepe. Tapi ketika di pondok semuanya ada batasannya. Jajan yo nek batese dan makan pun juga ada waktunya. Sehingga jangan khawatir. Kalau ada perubahan yang asalnya gendut kok jadi kurung, nggak usah khawatir. Karena bukan kita nggak ngasih makan, tidak. Tapi karena memang kegiatan kita itu full, jajan juga terbatasi, makan pun ada waktunya. Tidak seperti saat mereka-mereka ada di rumah. Yang jelas bermanfaat sekali nih waktunya, sangat dimanfaatkan. Waktunya sangat kita full gini wow, agar supaya ya mereka ada waktu-waktu untuk bermain di sela-selanya itu ada. Tapi nanti kalau anak-anak itu terlalu banyak waktu longgarnya, akhirnya dari mereka itu akeh dolanane tinimbang ngajine, ngeten. Jadi kita berusaha untuk kita disiplinkan baik waktu ataupun peraturan ini, kita usahakan mereka itu bisa disiplin. Kemudian mungkin ini tadi kan tentang anak yang mondok ya. Mungkin bagi orang tua nih, apa yang harus orang tua lakukan di rumah ketika anaknya yang kecil masih di pondok? Mungkin supaya anaknya betah atau bagaimana mungkin? Seperti yang didhawuhkan oleh Buya Anwar, bahwasanya orang tua yang memondokkan anak itu jangan lupa untuk mendoakan anaknya, karena doa orang tua itu mustajabah, apalagi doanya seorang ibu. Dongone niku mandi. Itu yang selalu dipesankan oleh Buya kepada para orang tua yang memondokkan putra-putrinya. Jangan lupa anak-anaknya itu dipondokkan. Dan juga kunci sukses anak mondok itu ada 3. Yang pertama, orang tuanya semangat, gurunya semangat, anaknya pun juga harus semangat. Jadi ketiga-tiganya ini harus berjalan sama. Kalau orang tuanya tidak semangat mendoakan, tidak semangat biayani, ya sulit akan berhasil. Kalau gurunya tidak semangat di dalam membersamai mereka untuk belajar, ini pun juga tidak akan berhasil. Kemudian orang tua dan guru semangat, tapi anaknya tidak semangat, ini pun juga tidak bisa berhasil. Maka ketiga-tiganya antara orang tua, guru, dan anak itu sendiri harus sama-sama semangatnya. Terutama yang paling penting adalah doa. Doa dari orang tua untuk anak-anaknya yang di pesantren. Sering kami pesankan kepada para orang tua untuk tidak sering memikirkan putra-putrinya yang ada di pondok. Karena apa? Kalau orang tuanya di rumah itu selalu mikir gak entek-entek, selalu dipikir anaknya, akan berpengaruh kepada kondisi anak di pondok. Nanti pasti rewel, nangis. Itu pasti. Kok ada anak yang rewel, nangisan dan rewel, itu kami hubungi orang tuanya, tolonglah orang tua untuk tidak terlalu memikir. Tenan, ternyata orang tua saya memang beberapa hari ini kepikiran anak saya terus, saya mikirkan anak terus, karena di rumah itu ada makanan yang dia senangi, sehingga saya mikir. Akhirnya ini nyetrum, pengaruh kepada kondisi anak, kondisi anak di pesantren. Maka sering saya sampaikan, ketika ada anak-anak itu kok rewel, langsung saya suruh menghubungi para pembimbing, saya suruh menghubungi orang tuanya supaya tidak terlalu di dalam memikirkan putra-putrinya. Yukon lali nggak mungkin. Kalau lali ya nggak mungkin, namanya anak, orang tua ke anak nggak mungkin lupa. Tapi setidaknya mengurangi lah ora mikir nih anake, mboten ngangen anake, ngoten. Nggih, mboten masalah terlalu khawatirnya. Kadang niku ngangen anakku nyapa yo, anakku piye, anakku lain seperti itu loh. Lagi apa, atau bahkan ditangisi sampai akhirnya anaknya ini kan akan rewel, ngeten. Namanya
nopo jenenge hubungan orang tua dan anak kan tidak akan ada yang bisa memisahkan. Pasti akan walaupun toh kita sudah besar seperti ini saja, kalau orang tua ngangen-ngangen anaknya, mau udah berumah tangga, kangen karo anaknya sing digawa bojone, pasti anak itu pun akan terasa, akan kok kangen bapakku ya, kok kangen ibuku ya. Ya itu karena apa, orang tua ternyata juga mengangan-angan anaknya, apalagi mereka yang masih kecil. Jadi sering kami sampaikan, saya tidak nyuwun jenengan itu melupakan putra putri jenengan, tidak. Saya tidak meminta panjenengan melupakan putra putri panjenengan, tidak. Tapi yang saya inginkan, yang saya pinta adalah jangan terlalu memikirkan dan mengangan-angan putra putri jenengan yang sedang berada di pondok, agar supaya mereka itu tidak rewel. Mungkin kalau sudah besar, mungkin nggak rewel, nangis iso nangis dewi. Tapi kalau anak-anak itu kan pasti rewel. Nangis, tiba-tiba dia menangis, tiba-tiba dia itu ndak ada apa-apa, udah nangis, rewel. Nah, ini kan sulit, kasihan pembimbingnya juga. Saya bilang kasihan pembimbingnya, nanti kalau jenengan mengangan-angan terus, akhirnya kan yang kepotokan ya kami yang di sini ini. Itu, tapi alhamdulillah kebanyakan jaranglah mereka yang seperti itu, jarang, karena memang proses masuk ke sini itu kami ada tes, dan di situ anaknya harus siap, mau, kemauan dari anak itu sendiri, dan orang tua pun harus ikhlas untuk melepas anaknya di pesantren. Itu sudah menjadi syarat. Kalau orang tuanya berat, ya kami tidak bisa, nanti tidak akan bisa berhasil. Atau kalau anak dipaksa oleh orang tuanya pun, ini pun kasihan, nanti anaknya di pondok tidak bisa istiqomah, akhirnya akan berpengaruh dalam proses belajar mengajar, dalam proses belajarnya. Jadi sehingga ada persyaratan anak dan orang tua ini sama-sama ada kemauan untuk mondok. Mungkin yang terakhir, sebagai khotimah pesantren Darus Sa'adah Lirboyo, apa harapan jenengan untuk para santri dalam mengembangkan pendidikan anak usia dini? Satu, seperti yang didhawuhkan oleh orang tua saya, bahwasanya mendidik anak-anak ini besar pahalanya dan juga akan menjadi jariah. Dawuh beliau, ajari mereka tentang sholat, ajari mereka tentang wudhu, ajari mereka untuk berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasul, berbakti kepada orang tua. Ajari mereka tentang akhlak yang baik. Kemudian beliau dawuh, karena apa? Karena apa yang kamu ajarkan kepada mereka sejak kecil akan menempel dalam kehidupan selamanya, sehingga ketika dia selamanya melakukan sholat, melakukan wudhu, kamu akan mendapatkan pahalanya, karena kamu yang mengajarkan mereka untuk sholat, untuk wudhu dan sebagainya. Sehingga kami berharap anak-anak dididik agama sejak dini untuk membentengi, menguatkan bentengnya, terutama akidahnya, sampai seterusnya, sehingga dia tidak mudah tumbang ketika diterpa angin sebesar apapun. Pondasi mereka sudah kuat, sehingga mereka tidak mudah tumbang dan tidak mudah terpengaruh dengan maaf karena akhir-akhir ini banyak sekali aliran yang macam-macam, sehingga sejak dia dini kita tanamkan akidah ahlu sunnah wal jamaah, an-nahdhiyah, ini yang paling penting. Dan kami punya harapan semoga anak-anak yang bersama kami ini menjadi anak-anak yang bisa membanggakan dan dibanggakan Rasulullah, bisa dibanggakan dan membanggakan orang tuanya,
guru-gurunya, dan masyarakat sekitarnya. Itu harapan kami. Maka maaf, pendidikan di Pondok Darus Saadah ini kita pakai cara mendidik dengan disiplin, tegas, tanpa kekerasan. Itu yang kami sering sampaikan kepada para pembimbing yang membantu kami untuk berkhidmah di pondok pesantren ini. Dan kami pun sama-sama sering mengingatkan bahwasanya kita ini sama-sama khidmah kepada santrinya Mbah Abdul Karim, sehingga jadikanlah Mbah Abdul Karim itu bahagia dan bangga kepada kita dengan kita berkhidmah kepada beliau untuk derek ngopeni santri-santrinya beliau. Itu yang sering kami terapkan. Dan harapan kami anak-anak ini bisa menjadi anak-anak yang bisa bermanfaat, mendapatkan ilmu yang manfaat dan bisa mengamalkan ilmunya. Itu harapan kami. Dan tentunya paling pokok adalah dia bisa menjadi anak yang sholih-sholihah, menjadi anak yang berakhlakul karimah, menjadi anak yang bermanfaat, menjadi anak sing bejo mulya selamat dunya akhirat. Itulah harapan kami.